Bidadari, chapter 52. Haruskah melihatnya? Ibu sehat-sehat saja, adikmu juga, semua di sini sehat. Alhamdulillah. Suamimu dan kamu di sana gimana? Perhatikan makan suamimu ya. Perhatikan kebutuhannya semua. Jangan lupa jaga sikapmu. Suamimu sudah banyak menolong keluarga kita dan dia juga sudah memuliakanmu di rumahnya. Jadi, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ingat Aida, bagi orang yang sudah menikah, ridho Allah pada seorang istri tergantung bagaimana ridho suaminya. Andai ibu tahu apa yang terjadi di sini, Tuhan pasti akan ridho tetap padaku, Bu. Tak perlu aku mencari ridho darinya. Sayang saja aku tidak bisa menceritakan semuanya padamu. Sinis dalam hati Aida ketika mendengar ucapan dari ibunya. Meskipun, ya ibu, aku mengerti dan syukurlah kalau keluarga di sana baik-baik saja. Aku udah kangen banget sama kalian semua. Hati-hati kamu bicara. Suamimu di sana banyak pekerjaan. Dan kalau kamu mengeluh kangen dengan kami dan membuatnya sampai harus meninggalkan pekerjaannya demi mengantarmu, ibu tidak akan sudi menerimamu di sini. Jangan membuat susah suamimu. Jangan manja. Anak ibu kan aku. Harusnya ibu mengatakan juga padaku kalau ibu juga merindukanku. Pedulilah dengan dia. Kalaupun aku merengek di depannya dan bilang kalau aku kangen pada ibuku dan ingin ketemu juga, dia tidak akan pernah peduli. Laki-laki pezina itu cuma peduli sama teman zinanya aja. Biarlah mereka duet terus sampai ke dasar neraka. Aida ngedumel lagi di dalam hatinya dan dia sebetulnya ingin mengajukan protesnya pada ibunya. Tapi, ibu, maaf aku bukannya mau mutus teleponnya, tapi aku mau siapkan sarapan pagi dulu. Aku ini sudah di dapur. Tapi jadinya Aida malah bicara begini. Karena, ngapain sih dia muncul di saat aku lagi nelpon ibuku? Bikin malas aja sih. Terpaksa aku harus tutup teleponnya. Makanya Aida tidak mau banyak bicara. Dan dia tidak mau pria yang baru saja dilihatnya ada di jalan masuk ke dapur itu tahu semua pembicaraannya. Dan jelas saja Aida tak menyangka kalau pria yang diumpatnya itu sempat mencuri dengar. Oh yowes, siapkan makanan yang paling enak untuk suamimu. Dan jangan lupa janji pada ibu. Kamu akan katakan terima kasih padanya untuk semua bantuannya pada keluarga kita. Mengerti? Iya Bu. Tak sabar Aida mau menutup telepon. Ingat Aida, jadi istri itu harus gede rasa syukur ke suamimu. Jangan tinggikan suaramu di hadapannya ya. Nggih Bu. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dan itulah kalimat terakhir Aida sebelum dia lega karena sudah mengakhiri obrolannya dengan ibunya tercinta. Sarapan pagi hari ini apa? Tak menanyakan siapa yang telepon Aida dan tidak juga berbasa-basi yang lainnya. Reiko malah melihat ke meja yang masih kosong karena Aida masih belum mengambil apapun. Tangannya memang ada di meja tempat dia selalu menyiapkan bahan makanan. Tapi pagi ini ibunya menelpon duluan sebelum Aida sempat membuka kulkas. Terima kasih untuk uang yang kamu kirimkan ke ibuku. Dan lain kali kalau kirim uang gak perlu banyak-banyak kayak gitu. Duit 5 juta juga di sana untuk sebulan itu sudah lebih dari cukup. Kamu kirim 1 juta juga, itu sudah cukup. Asal saja Aida bicara, cukup tidak cukup Aida yakin ibunya tidak mungkin mengemis. Ibunya pasti punya pekerjaan di sana dan masih ada yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Keluarganya bukanlah keluarga yang suka memanfaatkan orang dan lagi mumpung. Memangnya kamu pikir adikmu tidak sekolah? Uang 1 juta buat bayaran sekolah Arum sama Lestari memang cukup. Ongkos jajannya gimana? Nah, ini yang tidak kepikiran oleh Aida saat seorang pria di hadapannya melipat kedua tangannya bersedekap sambil sedikit mengerutkan dahinya menyindir. Tapi gak akan habis sampai 50 juta. Lain kali kirim saja secukupnya atau tanya dulu padaku harus kirim berapa. Aku akan tanya pada ibu seperlunya saja. Tidak perlu berlebihan begitu. Oh, ucap Reiko sekenanya. Mungkin ibumu bisa menabung. Kalau aku berikan lebih, maksudnya kan supaya bisa menabung dong. Seru Reiko yang kini menyandarkan bagian panggulnya di meja, sehingga Aida menghadap meja dan Reiko membelakangi meja tapi mereka berdiri sejajar. Kamu gak akan selamanya tinggal di sini. Nanti kalau kamu sudah keluar dari sini, memang kamu pikir aku masih tetap mau memberikanmu uang? Desisnya lagi. Jadi, dia sudah mikir sejauh itu. Sedikit membuka mulutnya Aida saat dia ingin membalas, tapi dia belum mengeluarkan satu kata pun.
masih sedikit tercengang dengan ucapan Reiko sebelumnya. Kamu benar juga, bagus kalau begitu. Aku akan menyuruh ibu untuk mengambil saja uangnya dan mungkin kamu bisa kirim 100 atau 200 juta tiap bulan, itu lebih bagus. Aida malah justru menantang Reiko sambil dirinya ingin membalikkan badan menuju ke kulkas. Tapi, lepaskan tanganku. Aida tentu saja langsung mengomel ketika tangan kanannya disambar oleh pria itu, sehingga langkahnya terhambat untuk mendekat ke kulkas. Kalau aku udah kasih uang ke ibumu, baru kamu mau bicara sambil menatapku, tanya Reiko, yang tidak mau melepaskan tangan Aida. Cengkeramannya masih cukup kuat untuk tulang kecil gadis mungil itu. Ini juga yang membuat Aida mengumpat dirinya, karena memang tadi dia bicara dengan Reiko menatap pria itu karena lupa. Hanya untuk memperjelas tadi, setidaknya kamu memberikan sesuatu kepada keluargaku sesuai dalam perjanjian di kontrak itu, protes Aida lagi. Jadi kalau untuk memperjelas tidak apa-apa, bicara sambil menatap begitu, Tidak dosa di hadapan Tuhanmu. Maunya dia apa sih? Aida menggerutu kesal dalam hatinya. Dan saat ini dia pun membalas dengan cepat tanpa dipikir panjang dulu. Lagi pula aku tidak salah jika aku memandangmu tadi, karena kamu masih suamiku yang sah. Dan aku tidak berdosa juga kalau aku mau menatapmu sambil melotot dan tak berkedip juga. Apa sudah puas dengan jawabanku? Di sini Aida tidak sama sekali ingin menjadi istri Reiko sebetulnya, tapi dia hanya menggunakan logikanya menjawab kalau memang dia tidak salah juga dari segi agama dan memang ikatan mereka itu masih sah. Tapi jawaban itu malah membuat Reiko yang masih megang tangan Aida sempat terkekeh. Untung saja di rumah itu semua ruangan kedap suara dan posisi dapur dengan kamarnya cukup jauh. Wanita di kamarnya itu memang tidak biasa bangun pagi juga, hingga Reiko yakin suara tawanya tidak akan terdengar. Sungguh tawa yang membuat panas hati Aida. Lepaskan tanganku, makanya dia memekik. Dan jangan berpikir kalau aku menjawab seperti ini, aku ingin menjadi istrimu. Aku hanya menjelaskan dalam segi agama. Aku tidak salah jika bicara sambil menatapmu. Jujur saja wajah Aida ketika mengatakan itu sedikit memerah karena kesal dan karena rasa malunya. Apa jangan-jangan dia berpikir kalau aku bicara begitu karena aku mengharapkan tetap menjadi istrinya? Tidak, lihat, aku sudah memperjelas semuanya. Kenapa sih orang ini tiap pagi selalu saja bikin aku kesal? Sekarang dia malah membuatku semakin kesal. Ini yang lebih parah dari semua hari-hari yang sudah kelewati. Protes Aida menggerutu. Memang Aida tidak bisa menahan rasa kesal dalam hatinya. Apalagi sekarang, dia berusaha mengambil tangannya supaya tidak dicengkeram keras-keras begini. Tapi tetap saja sulit. Bagaimana emosinya bisa ditahan? Kalau begitu, lakukan tiap kali kamu bicara denganku. Tapi secepat Aida bicara, secepat itu pula Reiko menjawabnya, sehingga membuat dirinya memilih menggelengkan kepalanya cepat. Aku masih suamimu kan? Aku memenuhi semua kewajiban yang harus aku penuhi, kecuali satu kewajiban lagi yang mungkin memang kamu ingin aku memenuhinya juga. Lepaskan, maumu apa sih? Jangan pura-pura gak tahu. Tetap aku. Setiap kali kamu bicara denganku, tatap mataku. Aku gak mau. Tegas Aida makin murka, yang membuat Reiko malah tersenyum, tak peduli. Menggerakkan satu tangannya menjengkeram rahang Aida, supaya wanita itu tak memandang tangannya saja. Lepaskan, Aida mengomel dengan matanya membulat pada netra Reiko. Tatap aku begini setiap bicara denganku. Gak mau. Aida tak berjuang meski susah lepas darinya. Apa karena yang satu itu belum kupenuhi? Apa maksudnya? Lepaskan. Aida tak mampu berpikir. Dia cuma mau lepas dari cengkeraman Reiko, satu lengannya dan dagunya. Tapi melihatnya begitu malah membuat Reiko makin tersenyum puas sambil bicara. Apa kamu baru mau menatapku? Kalau aku memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan ajang suami istri,